Doakan mereka itu pembayar zakat. Sesungguhnya doa itu bermanfaat, membawa ketentraman batin bagi mereka. Nah, ini kemudian kita terjemahkan lebih lanjut implementasinya pada media sosial. Bikin WA group. Iya. Bagaimana sesama muzaki ini bercengkrama. Persoalan psikologi, persoalan saling bisnis, menguatkan. dan sebagainya. Saling menguatkan gitu. Jadi modal usaha, modal finansial itu kita bisa bangun dari sana. Ini yang belum kelihatan. Yang belum hidup. Belum hidup. Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang pertama, jazakallah ya Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. Masya Allah. Pak Prof di Makassar cuma berkenan bersama dengan kami di Papua, khususnya Sorong, untuk sharing terkait dengan kegiatan amalia Ramadan, khususnya di persoalan zakat. Pak Prof izin sebelum kita lanjutkan, saya sapa dulu pemirsa kaum muslimin dan muslimat di masa Anda berada. Anda sekali lagi punya kelapangan rezeki khusus dalam bulan Ramadan ini bisa disisihkan untuk kelanjutan pembangunan masjid raya yang sama-sama kita cintai. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Masjid Raya untuk kemajuannya insyaAllah. Pak Prof izin, ini kita sudah masuk ke puasa Ramadan yang ke-10 dan pembahasan kita di episode yang kedua ini Pak Prof. Ya, kita senang. Kita sekarang ini sudah menjalankan ibadah puasa dan ini adalah tahap kedua ya dari perjalanan kita untuk masuk sampai Idul Fitri. Insyaallah. Ya. Baik. Pak Prof, kemarin kita di tanggal 3 itu kita bicara terkait dengan zakat, tapi terapi zakat bagi amil zakat. Nah, ini kita ingin kupas tuntas, mudah-mudahan pemirsa di masa Anda berada bisa bersama kita. Ini terapi muzaki dalam benak dan persepsi serta pikiran Pak Prof, seperti apa sebetulnya muzaki yang ideal ini Pak? Ya, jadi muzaki yang ideal itu adalah yang taat beragama. Taat beragama itu ya taat, konsisten dalam mengeluarkan ibadah zakat, menjalankan ibadah zakat. Karena zakat ini adalah bagian dari ibadah kehartaan. Ya. Jadi itu yang paling ideal, standarnya standar agama, bukan standar kehartaan. Itu yang saya kira menjadi standar kita. Jadi kalau punya harta tetapi tidak taat menjalankan ibadah zakat kan sama saja ya. Iya. Karena itu masih rukun ya Pak Prof ya. Ya, menjadi salah satu rukun Islam. Bangunan keislaman kita itu akan pincang. Iya. Ini yang jadi soal. Gitu. Ya. Jadi tidak bisa mengaku-mengaku saja nih Pak Prof. Iya, jangan mengaku-mengaku saja, tetapi tidak bisa membangun. Iya. Nah, kita membangun agama Islam ini kita bangun secara bersama-sama. Ya, kita tegakkan rukunnya. Nah, hanya kebetulan saja ada titipan harta, ya, bagi mereka yang memang menjadi wajib zakat itu. Nah, bangunlah dengan harta itu melalui zakat dan infak. Yang dimintakan juga tidak banyak, Ustadz ya. Benar, betul Pak Prof. Iya, kecil sebetulnya. Kalau hitungan 2,5 Prof. Ya, sedikit sekali. Iya. Nah, cuma itu tadi persoalannya harus ada upaya-upaya supaya kemudian kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang dinilai wajib zakat itu ya bisa juga taat beribadah zakat. Harus ada upaya atau kalau kemarin kita bicara tentang perihal badan amil, lalu kemudian sekarang dengan muzaki, ini kalau sama seperti wajib pajak Pak Prof ya? Sama.
harus ada yang mengurus. Yang mengurus itu adalah amil zakat. Jadi kalau amilnya nggak mengurus, lalu kemudian yang bayar zakat itu acuh tak acuh, ya sama dengan lo, habis sudah. Ya. Bangunan keislaman kita itu akan pincang. Dan mungkin tidak runtuh Ustaz Agung, tapi pincang. Pincang. Ya, tidak sempurna pincang? Lah. Karena tidak sempurna lah. Iya, iya. Nah, jadi janganlah sombong ketika kemudian kita memiliki status sebagai wajib zakat. Itu adalah amanah kehartaan. Amanah kehartaan ini artinya kesempatan untuk beribadah zakat. Banyak orang yang mau beribadah zakat tetapi tidak memiliki status seperti itu. Benar. Jadi harus bagi muzaki yang pertama dia memahami bahwa ini amanah kehartaan, Pak Prof ya. Iya, dia adalah amanah. Amanah itu ya kita juga nilai sebagai sebuah anugerah. Betapa banyak orang berusaha, berikhtiar, berdoa siang dan malam. Tulangnya malah dibanting juga ya, banting tulang. Keringatnya diperas-peras Pak Pros. Keringatnya diperas itu, semakin diperas semakin. Tapi kan gagal juga ya. Tapi karena Allah itu memilih, menghendaki hambanya wajib zakat. Pada orang-orang tertentu enggak semuanya juga ya. Ya. Maka kemudian ini menjadi amanah sekaligus anugerah. Kita harus syukuri Allah menolong kita seperti itu. Bagi orang-orang yang muzaki ini, sehingga kemudian dia memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah zakat. Saya katakan kesempatan. Satu saat itu kesempatan sudah nggak ada. Akan hilang, betul. Akan hilang. Benar. Nanti akan ada begini mantan muzaki. Paling tidak kan Pak Prof almarhum kan Pak Prof? Ya, kalau almarhum itu sudah tuntas lah. Tapi kalau dia mantan muzaki berarti dia masih hidup, coba dia mantan. Ini. Tapi sudah tidak punya apa-apa lagi. Nah, itu persoalan. Itu persoalan. Ini yang kita harus gelorakan. Bahwa mudah-mudahan semakin kurang orang menjadi mantan muzaki. Dia akan terus menjadi muzaki yang dia akan terus berkesinambungan. Itu yang kita harapkan. Nah, kalau dia mantan, berapa tahun jadi muzaki? Hanya 5 tahun. Berapa lama mantannya? Wah, ini mantannya 10 tahun. Ini kan jadi soal itu. Lebih lama mantannya daripada ini yang jadi soal. Iya, Pak Prof, Masya Allah. Dan itu dalam konsep agama bisa saja terjadi karena kita ini dalam beragama Islam ada namanya konsep insya Allah. Insya Allah itu ya kalau Allah menghendaki. Kalau dia menghendaki menjadi mantan muzaki bisa saja. Iya, artinya belum tentu langgeng Pak Prof ya dengan harta kita. Belum tentu langgeng gitu. Jadi bisa harta jadi, itu. Iya. Ada cara-cara Allah saja menjadikan kita mantan Pak Prof. Ya, yang pasti ada. Cuma caranya kan kita nggak tahu. Iya. Ya bisa saja misalnya kebakaran, musibah. Iya, bisa saja. Iya. Nah. Jadi ini kesempatan besar bagi muzaki menikmati hartanya secara pribadi tetapi juga melaksanakan ibadah zakat. Dengan cara menyalurkan zakatnya itu kepada yang dipercayakan. Yang dipercayakan itu adalah amil zakat. Iya. Artinya secara syariat perintah dalam Al-Quran juga secara regulasi kenegaraan Pak Prof. Benar. Itu yang kita mau tegakkan. Pak, kemudian Pak Prof, itu kalau terkait dengan amanah kehartaan. Nah, kalau yang kemudian terkait dengan tabungan masa darurat yang gimana? Ya, itu tadi. Kita hidup di dunia ini kan 50-50 ya. Dan itu semua berada wilayah kepastian. 50-50 itu artinya peluangnya bahagia, dalam arti sukses, peluangnya sengsara dalam arti bermasalah. Karena kita ini bukan penentu, yang kita tentukan hanya ikhtiar saja. Ikhtiar. Tetapi kan yang terakhir itu, ya putusan terakhir ada di atas ya, ada pada Allah. Nah, sekarang ini tadi kita sebut mantan muzaki. Nah, itu artinya
enggak bisa lagi mengeluarkan zakat. Pertanyaannya, kalau dia mantan muzaki, yang bantu nanti siapa? Yang bantu nanti siapa? Yang bantu nanti siapa itu peluangnya 1, keluarganya. 2, teman-temannya. 3, pemerintah. Ada bansos. Ya. Jangan khawatir. Tapi paling tidak Pak Prof, artinya kalau dia memang muzaki yang bagus, mungkin suatu saat Allah takdirkan jadi mantan muzaki, tapi ada namanya, jadi perhatian lagi. Oh, dia ini dulu muzaki yang aktif misalnya. Ini dia. Itulah yang kita harapkan Basnas. LAS itu yang menabung hartanya. Kalau ke depan terjadi apa, ini bisa bantu. Gitu. Iya. Cuma begini Ustaz, jangan berniat. Jangan berniat saya mengeluarkan zakat supaya kalau terjadi mantan. Untuk jadi mantan untuk tabungan darurat ya Pak Prof. Jangan. Ya ibarat asuransi. Saya asuransi ini misalnya melakukan asuransi. Ya kalau kita tidak boleh berniat ya seperti itu. Biarlah yang lain menggunakan, silahkan. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi perannya itu Amil luar biasa Pak. Iya. Dia siap menjadi pelampung. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Darurat. Nah, sekarang ada harta di sana, ada harta pada muzaki. Seperti itu. Itulah salah satu hikmahnya mengapa di mana kita bekerja dan memperoleh harta, di situ juga dikeluarkan zakatnya. Iya. Karena masih dalam masa kerja, terjadi apa-apa, dia menjadi mantan muzaki, maka yang harus bantu adalah lokalitas tadi itu, di mana dia. Itu yang sering kita diskusikan Pak Prof. Bagaimana ini pertimbangan atau sudut pandang syariat terkait orang yang usaha di satu tempat, kemudian dia mengeluarkan zakatnya di tempat lain. Nah, itu yang jadi soal. Dari tempatnya keliru gitu. Mestinya disitulah. Nanti kemudian amil zakat ini, badan amil zakat, lembaga amil zakat itu akan mengembangkan, melahirkan lagi muzaki baru gitu. Kalau begitu jadi, memang ada sangat kental Pak Prof antara muzaki dan badan amil itu. Iya, dia harus bersahabat. Jangan saling curiga gitu. Nah, baru ini muzaki 1 tahun membayar zakatnya, ya mungkin 1 kali ya. 1 kali. Tahun pertama tahun kedua tahun ketiga terlalu banyak protesnya. Seakan-akan dia menjadi pembayar tunggal. Harus atur Pak Prof. Nah, tidak bisa lah. Karena amil juga itu manusia punya perasaan. Muzaki juga punya perasaan. Betul. Cuma kemudian dia dalam kondisi menjadi kewajiban gitu. Jadi kalau misalnya amil zakat, SMS atau WA kepada muzaki, ya tahun lalu dia bayar, dia bertanya, ya mohon maaf, ya mungkin tahun ini diharap lagi membayar zakat. Nah, tapi ini SMS masuk dalam keadaan ada masalah banyak. Iya, apalagi sekarang lagi penghematan anggaran Pak Prof. Ya itu mungkin ya. Jadi Amil juga ini harus tahu lah kapan waktunya bisa ngirim. Lihat mood orang muzaki ya Pak Prof ya. Ini juga kan. Jadi makanya memang komunikasi ini harus diatur ya. Siapa yang paling banyak komunikasinya dalam arti silaturahimnya bagus. Ini kan juga konsep silaturahim dalam Islam itu ada. Nah ini juga akan menambah usia dan rezeki. Biasa. Tapi kalau amil zakatnya itu malas, berinteraksi lewat WA dan seterusnya, atau timnya kurang seperti itu, memang ditinggal. Ya, karena begini, bagi muzaki itu ada 2 yang kita harap. Yang pertama, dia juga zakatnya apalagi. Mudah-mudahan impaknya juga ikut gitu ya. Ya benar Pak Prof.
Jadi bukan zakat saja, tapi infaknya bersama dengan. Lalu yang ketiga, nah sekarang ini sudah dunia media sosial. Dia juga bisa pengaruhi teman-temannya yang lain. Ya. Pak Ustadz Agung, saya mau tanya, pernahkah mendengar ada komunitas atau grup-grup orang kaya? Grup ZZ namanya itu Pak Prof. Grup ZZ. Grup-grup orang kaya. Iya. Bagaimana itu? Ya artinya itu ada juga, tapi pada sifat yang lebih ke glamor kalau saya sering pantau Pak Prof. Pantau ya. Mestinya juga ada grup-grup ya sesama muzaki, dia akan tukar pengalaman. Iya benar. Dia tukar pengalaman. Nah ini bisa diinisiasi oleh teman-teman Amil Zakat. Ya. Jadi kalau mereka kumpul 50 orang muzaki di situ membuat dua grup, dia akan berdiskusi seperti apa perasaannya, masalah-masalah. Nanti mereka itu berkembang, saling tolong menolong, saling pinjam meminjam modal. Oh sana ada peluang, tapi modal ini tidak cukup. Nah ada yang suplai, pinjam dulu lah. Ini sebenarnya yang harus kita kembangkan, Prof. Inisiasinya bagus dari Badan Amil, Pak Prof ya. Bagus. Inilah sebenarnya salah satu implementasi dari doa yang dipanjatkan oleh Amil Zakat, seperti firman Allah, wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Doakan mereka itu pembayar zakat. Sesungguhnya doa itu bermanfaat, membawa ketentraman batin bagi mereka. Nah, ini kemudian kita terjemahkan lebih lanjut implementasinya pada media sosial. Bikin WA group. Iya. Bagaimana sesama muzaki ini bercengkrama. Persoalan psikologi, persoalan bisnis, saling menguatkan gitu. Iya. Nah, jadi modal usaha, modal finansial itu kita bisa bangun dari sana. Gitu. Ini yang belum kelihatan. Yang belum hidup. Belum hidup. Iya, artinya kalau yang saya pahami, berapa hari yang lalu itu saya pernah lihat di media sosial Pak Prof. Ada berapa orang kaya yang umroh sebelum Ramadan itu. Umrah. Oke. Umrah, kemudian ternyata mereka punya ide, ketemu ingin bangun pom bensin di Makkah, lalu kemudian ingin bangun usaha kuliner di Makkah, Indonesia. Itu tidak tinggal patungan, kamu mampu berapa, ini mampu berapa, ini mampu berapa. Bisa terwujud itu Pak Prof. Bisa. Bisa terwujud. Jadi inisiasi itu dari Badan Amil Zakat. Nanti itu tadi pesertanya adalah para muzaki. Mereka nanti itu akan mengembangkan gagasan, mengembangkan ide, mau bangun apa, mau ini. Iya. Jadi betul-betul berkolaborasi ya. Nah itu yang belum ada memang Prof. Jangan saling mencurigai, kita ini bersaudara ya. Amil Zakat itu bersaudara dekat dengan muzaki. Muzaki itu bersaudara dengan amil gitu. Bukan bermasalah, bukan bermusuhan. Iya. Itulah indahnya. Pak Prof ya. Nah sekarang kita butuh pendorong Pak Prof untuk merealisir apa yang gaji pagasan Pak Prof tadi. Ada semacam komunitas agnia atau muzaki itu Pak Prof. Ya. Sebenarnya ini kita sudah dorong ini Ustadz Agung. Kita hanya iya. Aduh ya Allah. Ini mudah-mudahan para mendorong ya seperti itu. Mudah-mudahan ada komunitas seperti itu. Bagus sekali Ustadz. Iya, Masya Allah. Jadi kita berharap sebetulnya Badan Amil Zakat ini memang lebih seperti Pak Prof sampaikan. Ada ide-ide cemerlang berkolaborasi dengan para muzaki ini Pak Prof. Ya, mudah-mudahan kita juga ini bisa dimasukkan ya. Insya Allah. Iya siap. Nah Pak Prof kita lanjut ke poin berikut Pak Prof. Ya. Yang kemudian bagi muzaki itu kan harta itu adalah obat, harta dan diri. Kalau dalam perspektif pemikiran Pak Prof mungkin terkait dengan obat harta dan obat diri itu Pak Prof. Sehingga Pak muzaki paham. Betul. Ada kepuasan. Ada rasa syukur. Ya Allah, harta saya sekian triliun.
saya keluarkan zakatnya. Oh, luar biasa, Pak. Iya, Masya Allah. Bukan penyesalan, Pak Prof, ya? Bukan penyesalan. Ini kan obat. Coba. Artinya kita betul-betul berhasil mengendalikan harta kita untuk kepentingan pelaksanaan rukun Islam, ibadah zakat. Inilah yang akan mengobati kita. Bayangkan kalau harta itu bertumpuk saja itu. Iya. Nah, bertumpuk, kita mau serahkan, ambil, tidak mau lagi terima. Saya tidak bisa lagi terima zakatnya, Pak. Mengapa? Sudah full. Bagaimana? Iya, Masya Allah. Coba. Kita harap dia mau terima, misalnya di Kota Sorong, ini zakat saya mau terima. Wah, ambilnya Sorong bilang, tidak usah, Pak, sudah cukup. Silakan bawa ke tempat lain. Kira-kira bagaimana perasaan kita ketika itu? Tapi kan tidak begitu ambilnya Sorong, ya. Pokoknya Indonesia saya kira masih tahu dan ambil zakat masih jauh seperti itu, ya. Iya, masih membuka, Pak Prof. Ini kan itu yang ambil di Makkah, di Arab Saudi, Pak Prof. Betul. Jadi harta itu ya dalam konsep Islam itu kan semua bertasbih. Batu bertasbih, ikan di laut bertasbih. Kalau begitu harta yang kita miliki, mobil dan sebagainya itu kan juga bertasbih. Kalau kita punya dari situ. Iya, kalau kita punya ruko 50 disewakan sekian itu kan. Nah, itu kan juga ruko kita itu bertasbih kan. Cuma tidak tahu tasbihnya bagaimana. Iya. Tasbih kepada Allah. Nah, kalau itu kemudian tidak dibersihkan dengan zakat, kan marah, jengkel itu ya. Iya. Ini Tuhan. Iya. Ini Tuhan saya ini gimana sih tidak membersihkan saya. Iya. Nah, itu. Iya. Namanya saja amanah, titipan, ya. Disuruh memelihara, disuruh menjaga. Nah, tidak dibersihkan kita punya harta kan marah-marah harta. Iya. Inilah persoalan iman, persoalan keyakinan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita ini menggenggam dalam keadaan penuh ketakwaan, ketaatan, ibadah, zakat itu, mereka juga kan senang-senang ya. Nah, malaikat ini berdoa ya luar biasa. Terjaga, Pak Prof, ya? Terjaga. Usaha terjaga, keberkahan, Masya Allah. Ada satu ilustrasi begini. Kita memahami dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ada dua malaikat mendampingi manusia pada saat subuh hari. Ya, kalau hamba itu bangun lah, punya inisiasi berbuat baik. Malaikat itu berdoa, ya Allah teruskanlah niat sang hamba ini. Masya Allah. Nah, tapi kalau misalnya niatnya itu negatif, nah maka kemudian tahanlah niat sang hamba itu, gagasan sang hamba itu, keinginan sang hamba. Jadi betapa kemudian malaikat itu bekerja untuk manusia. Nah, sekarang kita coba masukkan ya variabel zakat kepada orang muzaki tadi ini. Kalau kemudian dapat WA malam-malam, ya. Oh, tolong Pak mengingatkan tahun kemarin sekian. Ya. Lalu kemudian dia baca, lalu kemudian begitu malam hari ya dia sholat tahajud, dia bangun, dia lihat WA itu, dia berniat. Malaikat tentu apa? Berdoa, ya Allah teruskanlah gagasannya itu. Nah, jadi malaikat membantu. Apakah doa ini kemudian didengar oleh harta kita? Nah, iya. Ya tentu saja, karena kita ini pengendali ya. Bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Tetapi ada hubungan abstrak antara harta seseorang dengan niat seseorang. Ya tentu perlu ini kajian ya. Tentu perlu kajian. Tetapi secara umum Nabi SAW seperti selalu kita sebutkan bahwa As-sinuhu amwalakum bizakati. Perbaikilah sumber pendapatan kalian itu
dengan zakat. Zakat. Berarti sangat erat hubungannya Pak Prof ya? Sangat erat hubungannya itu. Tahun kemarin kan kita bicara tentang mimpi ya. Iya ya. Masih. Mimpi ya, kalau nanti malam komunitas zakat ini ada salah satu yang cerita, wih tadi malam saya bermimpi, kenapa hartanya itu 50 roko itu terbakar 30. Kenapa ya? Ada yang bilang nanti, ya karena kau mungkin belum bayar zakatnya, kan gitu kan? Iya betul. Iya baru. Iya. Jadi saling mengingatkan ya. Benar. Jadi kita bisa refreshing dengan membayar zakat. Alhamdulillah. Berapa zakatnya? Wah, 1 miliar. Berapa lagi? Kan saling bercengkerama tentang ibadah zakat. Sesuatu yang tidak berat gitu. Tapi Pak Prof, kalau menurut Pak Prof, ujian terkait zakat dengan para muzaki itu berat sekali Pak Prof ya bagi orang-orang. Iya berat, terutama OKB. Orang kaya baru. Iya karena begini Pak Prof. Ini kan hitung-hitung, misalnya ada orang yang bisa keluarkan 1M, keluarkan 500 juta, itu kan dia akan berpikir 2-3 kali Pak Prof. Waduh ini 500 juta keluarkan. Bisa-bisa dia bilang, sudah. Yang tadi pertemuan pertama kita sebut Pak Prof sebutkan, lama-lama bukan zakat tapi jadinya cuma sedekah. Infak saja. Nah jadi nggak usah pikir itu ya. Itu urusan masa depan. Urusan masa depan itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin maknanya lillahi ta'ala. Nggak usah lagi banyak berpikir tentang lillahi ta'ala, kan udah selesai kan. Ya. Lillahi ta'ala ini kemudian ya itu artinya pembagian tugas. Yang namanya harta ini 1 miliar sebagai zakat itu keluarkan, lupakan saja sudah. Nanti instrumen lain ini akan bekerja. Oh ada gagasan. 5 meter setelah tinggalkan Basnas, bayar zakat. Wih ada teman, Pak di sana ada peluang ekonomi. Nah, itu kan luar biasa. Iya betul. Lalu kemudian jam 12 malam ada WA masuk dari komunitas zakat tadi ini, muzaki. Ada peluang di daerah apalagi kira-kira di Kalimantan itu, ibu kota negara kita di mana sih Pak Guru? IKN itu ya. Ada di sana, IKN, ada proyek mau dibangun. Wah itu kan luar biasa. Lillahi ta'ala itu kita penuh harap insya Allah akan mengganti. Allah sudah menjanjikan ya. Ini persoalan kepercayaan, percaya, keyakinan. Sesuatu yang menjadi harapan besar, optimisme. Ya, persoalan keyakinan. Iya, benar Pak. Jadi kinerja kita itu dibangun dengan semangat, dibangun dengan landasan agama Islam, kekuatan, keyakinan. Insya Allah, tidak mungkinlah ketika taat beribadah itu akan bermasalah. Maka memang perlu penguatan keyakinan bagi muzaki itu Pak Prof ya. Dan itulah kita kenal, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Inti agama itu kan ketaatan, keikhlasan. Gitu. Inti agama itu ketaatan dan keikhlasan Pak Prof ya. Keikhlasan ya. Nanti kan ada cerita ya. Ada cerita begini. Itu coba lihat itu uang. Saya dapat info bahwa semakin tinggi nilainya uang itu ya 50.000, 100.000 itu kan senyumnya juga semakin lebar ya. Benar Pak Prof. Lain itu. Rumah muka berbeda Pak Prof. Itu lihat gambarnya itu uang ya. Iya. Nah, dan semakin warnanya juga bagus. Berbagus. Pemeliharaannya juga bagus dibanding dengan uang receh 2.000, 20.000 lusuh dan sebagainya. Benar. Benar Pak Prof. Kita membayar zakat itu dengan uang 100.000 ya. Lupakanlah senyumnya itu uang. Benar, betul Prof. Iya kan. Dan itu memang bukan milik kita. Milik kita ini hanya ini. Milik kita ini miliknya Basnas, miliknya gitu. Serahkan ke sana.
Nah, memang ini penting. Misalnya dalam rumah tangga itu, yang pengendali uang itu dalam kehidupan rumah tangga kan siapa Pak Lu? Ibu. Ustaz Agung yang paling. Ibu. Okay. Jadi sebenarnya yang harus dididik itu bukan bapaknya, ibunya. Iya. Ibunya. Jadi Basnas ini mesti punya komunikasi ibu-ibu orang kaya muzaki lah. Karena ini yang harus dibangun. Itu harus ada juga Pak Prof ya. Itu harus ada. Bayangkan kalau ibunya itu dorong bapaknya ya. Iya. Pak, zakat itu belum, itu luar biasa. Benar. Betul. Nah, sekarang kalau rumah tangga, sekarang kalau di perusahaan siapa kira-kira? Bendahara. Ada 2 yang harus. Betul. Jadi perencanaan itu bendahara plus sekretaris itu. Sekretaris mengingatkan gitu. Nah, Pak, zakat tahun ini belum dibayar. Tapi itu kan sudah dianggarkan di perencanaan ya. Kalau itu perusahaan. Iya. Nah, jangan misalnya sekretaris mengingatkan belum dibayar tapi tidak dianggarkan di perusahaan itu kan di perencanaan itu kan juga soal. Iya. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya kemudian konsultan zakat. Konsultan zakat. Saling mengingatkan. Iya. Dan kerja-kerja konsultan zakat ini itu akan ringan ketika kemudian ada komunitas muzaki gitu. Termasuk komunitas emak-emak muzaki tadi Pak Prof ya? Ya, kita sebut tadi itu ibu-ibu ya. Kan ada majelis taklimnya. Iya. Majelis taklimnya kan silahkan juga bikin itu bagus ya. Benar. Sehingga semakin penguatannya semakin ini ya Pak, semakin jelas, semakin semakin jelas. Karena ini adalah ibadah. Coba kita lihat travel haji umrah itu kan juga semakin dinamis, bergerak luar biasa, membangun sebuah jaringan yang luar biasa. Benar. Bisakah misalnya dalam kontes ya duduk bersama pengelola haji itu, travel haji yang swasta itu dengan Basnaslas itu. Luar biasa. Jangan uang itu dibawa semua ke kepentingan ibadah haji. Haji, umroh. Tapi ya pastikan dulu selesai persoalan zakatnya. Ini menjadi penting. Nah, kampanye travel haji itu luar biasa. Nah sekarang kita bertanya ya, mana yang paling gesit? Kampanye travel daripada kampanye zakat. Travel di mana-mana betul. Bahkan dia punya sosialisasinya luar biasa. Ini persoalan kinerja. Orang naik haji itu adalah rasa syukur, rekreasi, refreshing. Iya. Melihat Ka'bah itu adalah bagian dari ibadah. Ketika kemudian kita itu membayar zakat, ada di situ kepuasan, ada ketaatan di sana. Alhamdulillah. Kita ingin membayar zakat. Tidak menjadi mantan pembayar zakat. Pak Prof, ini kita luar biasa. Ini asik diskusi. Waktu kita berjalan terus Pak Prof. Ini di ujung pembicaraan kita mungkin ada statement closing bagi muzaki Pak Prof. Bagaimana supaya membangun semangat para muzaki ini? Kalau saya satu sederhana sekali Pak Ustaz Agung. Ya Allah, janganlah kami dijadikan sebagai mantan pembayar zakat. Mantan muzaki. Semoga Allah jaga Pak Prof. Siap Pak Prof. Jadikanlah kami sebagai pembayar zakat. Pembayar zakat yang istiqamah, yang terus menerus, Masya Allah. Baik Pak Prof. Kita akan kembangkan berikutnya nanti di episode selanjutnya Insya Allah. Terima kasih bersama kami di kesempatan Terima kasih Ustaz Agung. Prode kedua ini. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita sampai bertemu di prode berikut Insya Allah, di episode berikutnya Insya Allah. Baik Pak Prof, pemirsa di mana Anda berada, jangan lupa tetap sisihkan harta Anda untuk kelanjutan pembangunan Masjid Raya yang sama-sama kita cintai ini. Dan jangan lupa saling mengingatkan, terutama para muzaki, untuk saling mengingatkan harta kita adalah bagian, ada milik saudara-saudara kita yang perlu kita salurkan dan kita berikan kepada mereka yang membutuhkan insya Allah sebagai bentuk pengembangan ekonomi dan membangun muzaki baru sebagaimana apa yang disebutkan Pak Prof. Demikian Pak Prof. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.